perkenalkan semuanya. Kami dari kelompok 3, kelompok Immunity Health. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang Immunity Health, yaitu aplikasi tentang posyandu di kesepuhan. Oke. Yang pertama, sebelumnya kami akan perkenalkan tim kami dulu. Yang pertama nama saya Nomitia Masimorangkir, saya sebagai Scrum Master dan Business Analyst. Kemudian ini ada rekan saya. Nama saya Maharani Diputri, saya sebagai App Owner dan Product Owner. Nama saya Siti Nur Aulia sebagai Development Team dan Design System. Ya, kemudian kami akan masuk ke Product Definition. Lalu ada namanya Definition of Done. Apa itu Definition of Done? Definition of Done itu hal-hal yang bisa dilakukan di aplikasinya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan di aplikasi. Yang pertama itu user itu bisa login, bisa melakukan pendaftaran, bisa melihat jadwal imunisasi, bisa mengetahui jenis imunisasi, jadwal imunisasi yang ada apa aja, bisa di reschedule, bisa juga dibatalkan. Setelah itu akan ada reward imunisasi dan juga akan mendapatkan buku KIA jika sudah selesai. Lalu akan ada code untuk membuat aplikasi ini, ada beberapa code yang ada seperti berikut. Lalu akan ada juga user interface atau tampilan dari aplikasinya menggunakan UI dan UX-nya. Lalu akan ada documentation lengkap mengenai di manakah posyandu ini berada sampai selesainya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya menjelaskan tentang project milestone. Silakan Aulia. Untuk project milestone-nya kita ada yang pertama prepare. Di bagian prepare ada riset permasalahan, riset kebutuhan, penyusunan hasil riset, dan project approval. Yang kedua yaitu ada bagian planning. Di bagian planning ini ada penentuan desain dan user research. Yang ketiga yaitu ada executive. Yang ketiga itu ada executive. Ada sprint 1 dan sprint 2 dan sprint 3. Yang keempat yaitu ada testing. Lalu yang kelima yaitu go live selesai. Lalu kita juga ada sprint. Nah, sprint kita ada 30 hari, di planning ada 4 jam, review 1 jam, retrospektif 3 jam, dan daily scrum 15 menit. Lalu ada non-functional requirement. Non-functional requirement ini alat-alat apa aja yang kita pakai. Untuk perangkat lunaknya, kita pakai Windows 11, bahasa pemrograman Laravel, lalu PHP, database sama SQL, terus analisis interface arsitektur, ada Adobe Photoshop, Figma, Bootstrap. Perangkat kerasnya menggunakan laptop yang AMD Ryzen 7, RAM 8, monitor 14, memori 512 SSD, mouse, keyboard, printer, scanner, dan kebutuhan jaringannya. Lalu selanjutnya ada research tutorial atau tutorial-tutorial yang kayak pakai ada Peduli Lindungi, Figma, aplikasi, buku KIA, dan tentang anak. Lalu selanjutnya untuk produk backlog, saya sebagai Scrum Master, saya ingin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses Scrum dalam sebuah proyek dapat berjalan dengan lancar. Saya juga menjadi penghubung antara product owner dan tim pengembang, sehingga meminimalisir kesalahan komunikasi. Saya juga ingin memastikan aplikasi Immunity Health dapat rilis dan berguna. Lalu sebagai development team, kami ingin membuat aplikasi layanan pendaftaran imunisasi untuk mempermudah pengguna dalam melakukan proses pendaftaran imunisasi. Lalu kami juga ingin mengetahui seberapa sering pengguna aplikasi yang melakukan pendaftaran imunisasi pada aplikasi. Lalu saya sebagai product owner ingin memiliki aplikasi yang tervalidasi agar pengguna aplikasi dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan cara aman, nyaman, dan mudah dipercaya. Dan juga sebagai app owner, saya ingin mengelola aplikasi Immunity Health untuk menyediakan layanan imunisasi untuk anak. Dan saya ingin mendapatkan laporan mengenai usability testing atau uji coba aplikasi tentang seberapa banyak dan seringnya aplikasi Immunity Health ini digunakan oleh pengguna. Lalu saya sebagai desain sistem ingin aplikasi yang kami sajikan adalah aplikasi ramah user, khususnya untuk ibu dan anak. Lalu juga kami ingin membuat tampilan interface yang memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap untuk mempermudah pengguna. Lalu saya sebagai business analyst juga saya ingin aplikasi yang kami buat sesuai dengan tujuan bisnis yang ada. Lalu untuk sprint goals akan dibacakan oleh aplikasi owner. Ya, sebagai aplikasi owner, saya ingin menyediakan jasa layanan immunity anak berupa aplikasi yang bernama Immunity Health agar
mensingkat waktu yang digunakan oleh pengguna atau ibu si bayi atau anak. Dan juga saya ingin menyediakan jasa layanan imunisasi anak berupa aplikasi yang bernama Immunity Health agar mempermudah digunakan oleh pengguna atau ibu si anak bayi. Lalu untuk sprint backlog-nya? Sebagai development team, kami ingin memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan proses pendaftaran imunisasi. Dan saya sebagai app owner ingin mempromosikan aplikasi Immunity Health yang disediakan dengan cara teknologi informasi sebagai media dalam segi informasi dalam bentuk aplikasi yang dapat di-download pada Android atau iOS user. Kemudian untuk to-do adalah apakah yang ingin kita lakukan. Tapi karena aplikasi kami sudah selesai, maka to-do ini kami kosongkan. Lalu doing adalah hal yang sedang kami lakukan sekarang. Karena kami juga telah melakukan semuanya, maka doing kami pun selesai. Lalu ada review. Review itu hal yang akan kami review setelah doing. Review juga sudah selesai, jadi kami akan melakukannya di done. Dan itu adalah sesuatu yang sudah kami lakukan dan telah selesai. Di done sendiri, ini ada database MySQL Immunity Health yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia. Kami telah membuat database Immunity Health. Di database ini terdapat tabel data ibu, tabel data anak, tabel imunisasi, tabel jadwal imunisasi, tabel riwayat imunisasi, tabel user, dan tabel admin. Ya, ini adalah tabel-tabel yang akan kami gunakan atau kami pakai pada aplikasi kami. Lalu kami juga membuat tampilan interface aplikasi Immunity Health dan juga wireframe user interface menggunakan Figma. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut melalui aplikasi Figma, dan kemudian ada juga diagram yang akan kami pakai. Ada sequence diagram. Di sini ada dua, yaitu user dan admin dari dua sisi. Lalu ada juga activity diagram dari sisi admin dan sisi user. Lalu kemudian ada juga class diagram, ada juga use case diagram dari sisi admin dan juga sisi user, juga activity diagram dari sisi user. Lalu di sini juga kami ada logo Immunity Health. Ini logo official kami, Immunity Health, ibu dan anak. Lalu kemudian di sini juga ada foto posyandunya. Foto posyandu yang akan kami gunakan aplikasinya ini. Di Welcome ini, yang bernama Posyandu Cempaka. Kemudian ini juga ada foto buku KIA, yaitu buku yang memang dirilis oleh pemerintah untuk membantu kegiatan di posyandu. Lalu selanjutnya kita akan ke sprint retrospective. Silakan untuk Maharani. Ya, di sini untuk sprint review itu problem yang terjadi itu kan masih ada fitur yang kurang lengkap. Nah, kami sudah memperbaiki tentang permasalahan fitur yang kurang lengkap itu. Maka dari itu, kami akan mencoret atau menceklis permasalahan tersebut. Terus untuk solusinya juga adanya perbaikan fitur yang kurang lengkap. Untuk sampai sekarang, kelompok kami sudah memperbaiki fitur-fitur yang kurang lengkap tersebut. Ya, terima kasih. Lalu untuk burn down chart akan dibacakan oleh rekan kami, Aulia. Ini adalah contoh burn down chart-nya. Lalu di burn down chart sendiri, kalian akan membuat diagram burn down chart, itu seperti ini. Nanti bisa digunakan pada saat kalian menggunakan aplikasi Trello. Ini ada average daily burn down, estimate completion date, dan sejenisnya. Lalu Aulia akan membacakan retrospective analysis dan juga retrospective action. Silakan Aulia. Untuk retrospective analysis, ada what went well, itu ada konsisten, kita sudah selesai. Terus lalu ada what could be improved, ada kerja sama tim, kekompakan tim, pembagian tugas yang sama rata dan sama adil, ketepatan waktu dan proses pengerjaan, lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, lebih respect dengan tim, itu juga kita telah lakukan. Lalu ada retrospective action. What to stop doing, yaitu ada kurang disiplin terhadap waktu. Kita telah mengatasi masalah tersebut. Komunikasi antar anggota tim yang kurang baik, pembagian tugas yang tidak rata, kurang bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Itu juga telah kita atasi. What to keep doing, itu ada kerjasama tim dalam membuat atau menyusun aplikasi.
itu juga udah kita atasi. Lalu ada what to start doing, ada memperbaiki komunikasi, ada lebih disiplin waktu, lebih patuh terhadap tugasnya masing-masing, dan lebih sadar diri terhadap tugasnya, dan tugas dan timnya. Ya, berikut adalah presentasi Trello dari kami, lalu kami akan lanjut ke wireframe dan prototipe-nya. Wireframe akan dibacakan oleh Maharani. Ya, kita langsung, ini nih pertama tuh tampilan untuk register pada aplikasi. Terus selanjutnya itu untuk login dan menu Immunity Hold sendiri. Terus ada menu Immunity Hold tuh untuk si anak atau si bayi. Terus ada untuk data diri ibu, dan selanjutnya itu ada untuk data diri anak. Terus sebelahnya itu ada profile user atau si ibunya. Terus selanjutnya itu untuk penjadwalan imunisasinya. Terus selanjutnya itu nanti ada jadwalnya tadi sebelah menu imunisasinya atau jenis imunisasi yang akan dilakukan. Dan selanjutnya itu nanti setelah penjadwalan itu akan diberikan sertifikat. Ya. Lalu untuk prototipe akan dijelaskan oleh Aulia. Ya, prototipe ini hasil akhir dari proyek kami. Dari wireframe tadi sebelumnya belum ada warna ya. Di prototipe ini kita kasih warna biar menarik tuh. Lalu ada halaman registrasi. Warna dasar kita itu menggunakan ungu ya. Lalu ada login, terus lalu ada home menu. Di home menu ini kita bisa menampilkan data bunda sama data anak. Lalu ada menu data. Di menu data ini kita bisa menginputkan data ibu maupun data anaknya. Lalu ada menu riwayat imunisasi yang berupa ada isi scan QR code-nya. Lalu ada menu imunisasi, ada jenis-jenis imunisasi yang akan kita jadwalkan nantinya. Lalu ada menu jadwal imunisasi. Ya, berikut adalah wireframe dan prototipe dari kelompok kami. Ini yang akan kami publish jika aplikasi kami dibikin atau dibuat seperti itu. Ini adalah fitur-fitur yang akan ada pada aplikasi kami sesuai dengan fitur-fitur yang ada pada Trello kami, gitu. Begitu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada kurangnya kelengkapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.